Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Di pagi ini saya ingin membahas tentang berita yang ramai di artikel, yaitu tentang mitos menggunakan pakaian berwarna hijau saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Apakah itu hanya mitos ataukah benar-benar larangan? Jadi di sini saya ingin melakukan pelurusan biar teman-teman ini tidak gagal paham. Jadi gini ya teman-teman, berbicara tentang mitos dilarangnya menggunakan pakaian hijau saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Ini saya jadi ingat waktu pertama kali naik ke Gunung Lawu, yaitu sekitar tahun 2001. Jadi di tahun 2001 itu saya pertama kali naik ke Gunung Lawu. Di situ memang ada larangan sih, benar-benar tidak boleh menggunakan atribut apapun yang berwarna hijau. Baik itu baju, jaket, tas carry, sepatu, bahkan sampai slayer. Jadi apa ya, ikat kepala yang kain kotak itu loh, slayer. Itu nggak boleh loh warna hijau. Itu memang benar-benar ada peraturannya, saya masih ingat banget. Tahun 2001 saat itu keadaan Gunung Lawu masih sepi, jalanannya masih setapak. Kemudian untuk base camp Cemoro Sewu pada saat itu belum ada bangunan yang ramai seperti sekarang. Dulu waktu saya ke sana itu baru ada 2 bangunan. Jadi jika kita masuk ke base camp Cemoro Sewu, bangunannya ini terletak di sebelah kiri, mepet dengan gerbang. Gerbangnya juga belum ada apa-apanya, saat itu masih hutan dan hanya tanah lapang seperti lapangan, kayak di base camp yang agak dalam itu, nggak ada pohonnya, hanya rerumputan tok. Di sebelah kirinya pintu masuk Cemoro Sewu, di situ ada satu bangunan yang terbuat dari bambu, yaitu warung soto ayam. Jadi dia ini jualnya soto ayam sama jual sarung tangan yang kainnya kasar itu, sama slayer. Jadi jualannya cuma itu. Kemudian untuk bangunan yang satunya lagi, ini musola kecil di seberang jalan yang sekarang menjadi Masjid An-Nur. Seingat saya dulu itu musola karena memang bangunannya masih kecil. Selebihnya belum ada bangunan sama sekali. Jadi ketika kita mau melakukan pendakian ke Gunung Lawu sampai di Cemoro Sewu itu, kita wajib diberhentikan. Ini di luar masalah tiket seperti yang sekarang loh ya. Jadi begitu kita sampai sana, ini semuanya dikumpulin. Jadi bedanya sekarang dengan dulu itu gini. Kalau sekarang mungkin individu ya. Jadi datang 1 orang, 2 orang, kita registrasi, udah langsung masuk. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu dikumpulin dulu. Di situ dibariskan, kemudian di briefing, dikasih tahu larangan-larangan, kemudian apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan pada saat di Gunung Lawu. Termasuk salah satunya di situ dilakukan pemeriksaan tentang atribut yang berwarna hijau. Saya masih ingat banget, jadi pemeriksaannya ini memang benar-benar ketat banget ya teman-teman. Nah, setelah berbaris di situ ada beberapa petugas yang memeriksa kita semuanya. Kita diperiksa di tas maupun pakaian yang kita pakai, ada nggak sih yang berwarna hijau. Kalau memang ada, disuruh ganti dan disuruh meninggalkan di situ. Intinya pada saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu ini sama sekali nggak boleh menggunakan atribut yang berwarna hijau. Itu berlaku untuk cewek maupun cowok. Kemudian khusus untuk ceweknya sendiri, di sini juga ada larangan yang benar-benar ketat banget saat itu. Jadi bagi cewek yang sedang datang bulan, sedang menstruasi, ini dilarang keras naik ke Gunung Lawu. Bayangin teman-teman. Jadi dulu tahun 2001 ini memang benar-benar ketat ya. Di situ ada pemeriksanya juga, petugas cewek khusus untuk memeriksa cewek. Jika di situ diketahui bahwa cewek itu sedang datang bulan, stop. Dia disuruh standby di base camp Cemoro Sewu, dia disuruh berhenti. Jadi intinya dikasih pilihan. Dia nunggu teman-temannya sampai turun di situ atau dia pulang duluan. Meskipun opsi itu kurang menguntungkan ya teman-teman, karena memang dulu itu untuk akses menuju ke base camp Cemoro Sewu ini masih minim banget.
Motor masih jarang, hanya ada 1-2 orang yang punya waktu itu. Intinya pendaki yang ke Cemoro Sewu kok bawa motor ini jarang banget. Kebanyakan ini naik mobil. Sehingga jika dikasih opsi, ketika dia ditemukan sedang datang bulan, bertahan di situ nunggu teman-temannya sampai turun ataukah pulang. Ya mau nggak mau kan nunggu temennya sampai turun. Karena pasti datangnya ke sana ini rombongan nyarter mobil kan. Itu maksud saya. Itu adalah pengalaman saya pada saat pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Lawu tahun 2001. Saya masih ingat banget jalur di Cemoro Sewu itu batunya besar-besar banget, belum ditata seperti yang sekarang. Bahkan sekarang mungkin teman-teman yang baru ke Gunung Lawu itu batu tatanannya ini udah rusak ya, banyak yang rusak. Saya tahun 2001 belum ditata. Jadi memang postur saya masih kecil, agak kecil ya waktu itu. Naik ke batu itu saya merangkak, jadi kaki mijat, tangan pegangan kayak gitu. Dan untuk jalurnya ini masih setapak ya. Untuk jalur yang menginjak tanah ini belum dalam seperti yang sekarang. Mungkin teman-teman sekarang yang pernah lewat Cemoro Kandang tahu kan jalurnya seperti apa. Dalamnya mungkin hampir sedalam perut atau sedalam dada ya. Ini udah dalam banget. Karena memang bekas injakan kaki, habis itu musim hujan kena air jadi semakin dalam. Kalau dulu itu hanya jalan setapak. Kemudian saya lanjut berbicara tentang mitos larangan menggunakan pakaian berwarna hijau saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu untuk yang sekarang ini. Sebenarnya artikel ini mencuapnya ini sekitar 2 hari yang lalu. Banyak artikel yang membahas hal tersebut. Ini dipicu oleh postingan atau uploadan video dari Zawinur. 3 hari yang lalu Zawinur ini kan upload video tentang pendakiannya ke Gunung Lawu. Judulnya adalah menggunakan pakaian serba hijau ke Gunung Lawu. Hal itulah yang memicu orang-orang ini membahas topik tentang mitos menggunakan pakaian hijau di artikel. Dan di sini saya ingin melakukan pelurusan. Sebenarnya begini ya teman-teman. Peraturan dilarangnya menggunakan pakaian hijau saat kita ke Gunung Lawu ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Sekali lagi, larangan menggunakan pakaian ataupun atribut yang berwarna hijau saat kita ke Gunung Lawu ini tidak ada hubungannya dengan yang mistis-mistis ataupun horor, enggak ada sama sekali. Tujuannya apa? Bayangin begini ya teman-teman. Mungkin memang kita sebagai para pendaki yang datang ke gunung ini mintanya selalu berdoa untuk diberikan keselamatan. Tapi yang namanya manusia kita kan tidak tahu apa yang terjadi di atas sana. Nah, para petugas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga para petugas ini membuat peraturan dilarang menggunakan pakaian hijau. Sehingga ketika terjadi sesuatu seperti contoh kita tersesat ataupun hilang di gunung, ini mudah dicari. Karena keberadaan kita ini tidak tersamarkan oleh semak-semak atau pepohonan yang juga berwarna hijau. Sebenarnya maksudnya itu. Sekali lagi saya jelaskan, sebenarnya peraturan dilarangnya menggunakan atribut berwarna hijau ini agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita ini mudah dicari. Baik dicari oleh teman kita sendiri maupun para petugas yang melakukan pencarian. Itu. Karena apa? Seperti yang kita ketahui ya. Mungkin kalau sekarang pasca Gunung Lawu terbakar ini sudah banyak sekali bebatuan maupun tanah dan cadas yang kelihatan. Kalau dulu semak kan masih full. Hampir semua Gunung Lawu ini berwarna hijau. Sehingga ketika kita salah jalur, kita tersesat atau bagaimana, jika kita menggunakan pakaian serba hijau kan susah untuk dicari. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi dalam hal ini ya meskipun channel Kang Z ini selalu mengangkat yang horor-horor, yang mistis-mistis, tetapi untuk hal yang satu ini saya tidak lari ke mistis, tidak ke yang gaib-gaib. Saya lebih ke yang logis-logis aja. Kalau saya boleh berpesan sih, ya udahlah, kita berdoa ya teman-teman. Di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman berdoa. Semoga teman-teman kita yang saat ini
sedang berada di Gunung Lawu. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, turun dalam keadaan sehat walafiat. Saya nggak mau berbicara apa-apa. Ya itu saja ya teman-teman, pesan saya. Jangan lupa tata niat, tata hati. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.